Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang menakdirkan kita dititipi anak sebagai amanah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, anak-anak kita ini sebetulnya bukan milik kita. Anak-anak ini semuanya ciptaan Allah. Semuanya milik Allah. Dan Allah lah yang mengurus anak-anak kita setiap saat. Allah pula yang kuasa membulak-balik hati anak. Anak dititipkan kepada kita sebagai amanah. Dan kita yang diberi amanah menjalankan semua ini adalah sesuai dengan yang menitipkannya. Apa yang Allah inginkan menitipkan anak? Yang pertama, Allah menitipkan anak supaya kita jadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Karena anak kita itu belajar tidak hanya dari teori, tapi anak-anak bisa melihat, mendengar, dan merasakan perilaku ibu bapaknya setiap waktu. Maka sebaik-baik pendidikan untuk anak adalah ibu bapaknya selalu berpikir, saya memberikan teladan apa? Saya memberikan contoh apa? Jangan sampai kita menyekolahkan anak, tetapi kita anak-anak mendapati kita sebagai orang yang pemarah, kurang tanggung jawab, pemalas. Anak-anaknya lihat bapak ibunya tidak begitu bagus akhlaknya, sibuk dengan HP siang dan malam, malas ke masjid, tidak baca Quran. Nah, kalau di PAUD diajarkan banyak kebaikan, tapi ketika lihat bapak dan ibunya tidak sesuai dengan apa yang pelajaran didapat, tentu malah semakin jatuh wibawa ibu bapaknya. Tidak bisa posisi sebagai orang tua menjadi otoriter. Wah, ini bapak, ini ibu. Enggak. Wibawa seorang tua itu adalah ketika sesuai antara perkataan, perbuatan, dan hatinya. Bagaimana nyuruh anak lepas HP kalau ibu bapaknya lengket terus HP siang dan malam? Bagaimana nyuruh anak ngaji sedangkan anak melihat ibu bapaknya jarang ngaji? Bagaimana menyuruh anak bersikap sopan kalau ibu bapaknya kurang sopan? Makanya pendidikan terbaik bagi anak-anak adalah ibu bapak serius menjadi contoh. Apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri kita. Apa yang tidak mau ada pada anak, jangan ada pada diri kita. Kita tidak mau anak pembohong, jangan bohong. Kita tidak mau anak kasar, jangan kasar. Kita tidak mau anak menjadi orang yang sombong, jangan sombong. Begitulah memang. Nah, tapi melakukan semua ini harus diniatkan sebagai ibadah. Karena Allah melihat. Nah, yang membulak-balik hati anak itu bukan guru, bukan kita, tapi Allah. Allah melihat kelakuan ibu bapaknya seperti apa, dimanapun, kapanpun, dan mudah bagi Allah untuk menyolehkan anak, walaupun mungkin eh, pendidikannya, lingkungannya masih belum bagus, tapi kalau Allah menghendaki baik-baik. Nah, di sekolah kan di tempat yang baik, tapi kalau Allah dapati ibu bapaknya kurang bagus, akhlaknya dan tidak berusaha memperbaiki diri, maka walaupun di tempat terbaik sekalipun, belum tentu anak jadi soleh. Yang kedua adalah ibu bapak harus sangat serius ibadahnya. Bapaknya harus ke masjid, tahajudnya dijaga, supaya doanya mustajab. Karena doa orang tua ke anak itu lebih luar biasa dibanding nasihat. Kalau nasihat orang tua ke anak rada kurang mempan sebetulnya ya. Karena nasihat buat dirinya sendiri aja sebagai orang tua nggak mempan. Tapi memang kita harus menasehati sebagai amal soleh. Tapi kekuatan terbesar orang tua itu dari doa. Pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh kita berdoa, seberapa banyak, seberapa sering, seberapa menghibah, seberapa kita all out ya untuk mengharap anak-anak kita diberi kebaikan. Hanya Allah yang bisa membulak-balik hati. Maka pastikan para bapak TBM tepat waktu berjamaah di masjid sholatnya. Nggak boleh kurang dari 40 rakaat kalau ingin mustajab ya. 17 fardu, ditambah 11 tahajud, ditambah rawatib 12. Ayo.
Yang ketiga adalah carikan lingkungan yang baik, karena bergaul dengan penjual minyak wangi akan terbawa harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Jadi kita amanah Allah ini harus kita carikan lingkungan yang baik ya, karena anak-anak tuh walaupun ilmunya banyak, ilmu agama, tapi kalau ketemu lingkungan lebih kuat lingkungan yang membentuk mereka. Nah, sebagai upaya kita, maka rumah keluarga kita harus lingkungannya baik. Jadi sayang ke anak itu harus jangka panjang ya, jangan hanya memeluk, membelai, itu sayang, bagus. Tapi membuat anak kalau tahu salah itu adalah salah, itu terpenting. Jangan sampai anak melakukan kesalahan dan orang tua salah menyikapinya sehingga anak mengetahui itu salah itu bukan masalah. Misalkan memberantakin apa gitu dan biasanya ya saya baik-baik, tapi anak tidak merasa bahwa itu kesalahan atau mukul atau perkataan yang keras, kasar. Kan anak digerakkan oleh Allah dengan berbagai karakternya. Kalau mereka belum balik, itu adalah peringatan untuk orang tuanya. Jadi jangan sampai sayang anak itu membuat anak jadi rusak gara-gara orang tuanya kurang belajar dan kurang ibadahnya. Harus jadi tauladan, banyak evaluasi diri, banyak tobat, banyak belajar, dan selalu memberikan contoh-contoh terbaik. Jangan nyalahkan anak, jangan nyalahkan siapapun. Kalau ada keburukan sikap yang belum baik dari anak, itu pasti diundang oleh dosa ibu bapaknya, ya. Karena kalau anak berbuat kurang baik, itu adalah Allah yang menggerakkan mereka sebagai teguran kepada ibu bapaknya yang mungkin kurang baik akhlaknya. Mungkin di depan anak baik, tapi di belakang tidak baik. Atau mungkin hanya nyuruh saja, padahal dia sendiri tidak mengerjakan. Makanya harus kalau ingin anak baik itu harus banyak tobatnya, banyak evaluasi dirinya, banyak mohon ampun, banyak mohon pertolongan Allah. Dan kalau anak kurang baik, harus jangan saling menyalahkan, tapi wama sobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ini pasti anak kurang baik karena dosa saya sebagai orang tuanya. Nah, dengan kegigihan orang tua tobat, memperbaiki diri, lalu doa yang bagus, nanti Allah yang akan memberikan jalan anak-anak kita insya Allah disolehkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Engkau maha tahu segala-galanya. Ampuni kami ya Allah. Engkau saksikan kami belum jadi orang tua yang amanah. Belum bisa memberi contoh yang baik. Belum sungguh-sungguh mendidik dengan tulus dan penuh kasih sayang yang benar. Belum sungguh-sungguh memberikan ilmu terbaik untuk anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kami berakhlak buruk karena dosa kami, ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami tersesat dan hina karena keburukan maksiat dan perbuatan kami. Ampuni kami dan berikan kesempatan kami bisa mendidik keturunan ini sebaik-baiknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak ini anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizo, yang berakhlakul karimah. Engkau mudahkan urusannya, cita-cita yang maslahat dunia akhirat. Dan Engkau jauhkan dari bala, fitnah, kedurhakaan, kehinaan. Taqabbal minna ya Allah. Kumpulkan keluarga kami di dunia mulia. Utuhkan kelak di sorgamu mulia ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.